untuk ngereka. Ya, ini lanjutan yang tadi ya. Nggak apa-apa lah kepotong-potong. Nah, terus ini belum udah selesai, Bu? Belum, kan belum jadi satu pohon. Maka berikutnya kita gabungin lagi nih jadi 52. Berarti ditaruh di sini kan, lihat 52. Kita taruh di sebelah kiri, sorry, sebelah kanan pohon yang 33 tadi. Si 52 itu gabungan dari F25 sama pohon yang 27. Lihat, kalau kalian udah punya pohon tadi 27 nih, jangan diubah pohon ya, biarin aja gitu ya. Kalian kan tinggal nambahin yang si 25. Mahasiswa tuh suka bingung sendiri ketika gabungin, oke 52. Terus kalian tuh ubah-ubah di sini loh. Kalian tuh nggak nulis si 27-nya ini. Kan 27 itu jadi akar dari pohon yang baru kan. 52 itu juga jadi akar dari pohon yang baru. Terus kita gabungin ini jadi 85. Lihat 85 jadi akar dari pohon yang baru. Si 33 tetap di sini nih. Terus si 52 juga tetap di sini. Lihat, dengan demikian kita berhasil bikin satu pohon karena akarnya cuma tinggal satu. Ya, ini jadi satu pohon. So, di mana eh, kesalahan mahasiswa sering terjadi itu pas gabungin pohonnya, bingung sendiri. Kalian selalu lupa untuk bikin simpul akar. Ini nih, simpul akar tuh selalu kalian lupakan. Tuh. Kalau kalian nggak bikin simpul akar, kalian susah sendiri gabungin pohon. Nah, simpul akar tuh di sini. Simpul akar harus dibikin ya. Terus kasih kode 0 dan 1 di setiap sisi, di setiap anak pohon. Sisi anak kiri kalian kasih 0, anak kanan kalian kasih 0, 1. Kasih kode kayak gitu, terus susun eh, kode Huffman-nya. Ini saya kasih di sebelah. Kalau si A itu kan di sini ya, berarti kodenya 0, 0. D, lihat 17, berarti 0, 1, D. Dari akar, jalan dari akar. Contoh yang F, ah, 1, 0. F, 1, 0. Jangan ketukar ya. Bu, nggak boleh bikin kalau F itu 0, 1, nggak ada lah. Kan kalian itu di struktur data, akses pohon itu kan selalu dari akar kan. Kalian tahu pohon itu kan dari akarnya. Cek suara saya kedengaran ini? Nggak kelihatan. Dengar, Bu. Aman ya, aman ya. Kalau suara saya nggak kedengaran, tolong kalian colek saya. Karena kalian tuh kan berhak untuk mendapatkan pengajaran dari saya tuh, mau online, mau offline. Kalau saya dalam menjalankan kewajiban itu ada masalah, tolong kasih tahu. Masalah ini kan masalah koneksi, masalah teknisnya, tolong kasih tahu saya gitu ya. Saya ulang lagi, jadi perhatikan bagaimana cara menyusun kode. Nah, ini adalah kesalahan kedua dari mahasiswa. Taruhlah udah bisa bikin pohon, terus mau bikin kode Huffman itu bingung sendiri. Kalian kebalik gitu. Jadi D itu adalah 1, 0. Itu salah. Misal kalian bikin D itu adalah 1, 0. Salah ini. Kan dari daun kalian naik gitu ya. Nggak ada ceritanya. Di struktur data, kalian tuh kan kalau bikin pohon, yang dipegang itu kan si akarnya kan. Nah, karena kita cuma bisa megang akar di pohon yang kita ketahui di struktur data, maka untuk bikin kode Huffman kan berarti kita harus menyusuri dari akar sampai daun. Gitu ya. A adalah 0, 0. D adalah 0, 1. Lihat sebelah kiri tuh D 0, 1. Yang lihat berarti dari akar ke daun. Satu, 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 satu. Yang B berarti satu, 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 0. Lihatin. Dan seterusnya gitu ya. Jadi tracing untuk tahu kode yang terbentuk untuk tiap karakter itu mulai dari akar, bukan mulai dari daun. Salah gitu ya. Nah, udah dapat kode Huffman ya. eh Selesai gitu doang cara bikin kode Huffman. Nah, kompleksitas algoritma Huffman adalah n log n. Nanti kalian baca sendiri nih ya. Ini penjelasannya udah lengkap. Nah, terus ini ada latihan, tapi langsung kita bahas aja.
Kalian bisa baca sendiri nanti. Terus dulu saya suka minta sama saya itu ke breakout room tapi kelamaan. Eh, Kalian diminta untuk coding ini pakai Huffman Code. Terus hitung rasio kompresi. Kalau kalian bandingin sama fixed length encoding yang 3 bit per karakter. Nah, kita harus hitung dulu kan. Lihat kalian di sini punya 5 karakter ABCD dan white space dengan frekuensinya masing-masing kayak gini. Loh Bu, ini frekuensi berarti bisa dalam bentuk desimal, bisa nggak masalah, gitu ya. Oh, kalau hitungnya dalam bentuk desimal, kita ubah ke dalam angka yang nggak desimal, boleh nggak boleh aja, nggak masalah gitu ya. Yuk kita bikin dulu pohon Hofman-nya. Maka kalian urutkan dulu frekuensi itu, kita bikin 5 pohon kan? Ini nih, kita bikin 5 pohon dengan frekuensi yang kita urutin, ascending. 0,01, 0,15, 0,2, dan seterusnya gitu. Bu, yang C sama D ketukar nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti itu akan berbeda di kode C sama D yang terbentuk. Kalau kalian naruh D dulu, jadinya nanti ya beda dikit di kode bitnya, nggak masalah gitu ya. Mana aja. Cuma naturalnya kalau kita ketemu dua karakter yang frekuensinya sama begini, biasanya secara natural manusia itu kita akan ambil karakter C duluan gitu. Karena posisi C itu sebelum D kan dalam urutan abjad H gitu loh, A, B, C, D. Gitu ya. Terus kita jalankan greedy pada Huffman coding ini, ambil frekuensi terkecil nih. Jadi 0,25 kan, 0,25 posisinya di mana? Ah, di sini nih. 0,25 kalian bikin B sama white space. Gabungan lagi, ini adalah 0,4. Taruh di mana? Taruh di sini nih. Di sini taruhnya. Gitu kan? 0,2 sama 0,2 jadinya 0,4. Ini. Yang 0,25 taruh di situ apa adanya 0,35 gitu. Terus kita gabungin lagi. Ini jadi 0,6 kan? Berarti taruh di sini. 0,6 gabungan dari 0,25 sama 0,35. 0,4-nya biarin apa adanya. Terus kita gabungin jadi 1,0. Nih yang 0,4 tetap, yang 0,6 pohon 0,6 tetap. Terus kalian kasih kode dan seterusnya. Gitu kan? Bisa dipahami ya? Nggak ada komentar kan? Maka code word-nya yang terbentuk, kita bisa bikin D adalah 0, D adalah 01, lihat D 01, ini. Kemudian yang A 11, ini ya A11. Yang B, lihatin B 100. Dan seterusnya yang white space di sini 101. Nah, ada yang 2 karakter, ada yang 3 karakter ya, dengan masing-masing hasil encodingnya seperti itu berdasarkan Huffman code ini. Terus, kemudian, hmm, karena tadi disuruh hitung kompresi data, maka lihat kalau si Huffman code, saya hitung dulu rata-rata bit yang dihasilkan. Nah, si code word A, simbol A dengan code word 2 bit. 2 bit frekuensinya kan 35% tuh. Saya kaliin. Yang B 3 bit frekuensinya kan 10%. Yang C 2 bit frekuensinya 20% dan seterusnya. Maka saya dapat rata-rata bit per karakter itu 2,25. Sementara kalau yang tadi mau disuruh bandingin sama yang fixed length code yang 3 bit per karakter. Nah, rasio kompresinya kita hitung seperti ini. Selisihnya berapa? Kita bagi 3, dikaliin 100%, dapat 25%. Jadi, dengan menggunakan Huffman Code yang jumlah bit per karakternya rata-rata 2,25, maka kita berhasil menghemat proses kompresinya sebanyak 25%. Saya berhenti dulu 2 menit. Kalian coba pahami. Kalau ada yang mau nanya, silahkan.
atau berkomentar juga boleh. Sebelum saya lanjut, habis ini saya lanjut ke MST. Saya screenshot dulu kehadiran kalian. Mana sih ini? Kalau nggak pakai, monitor emang susah. Kalau masalah monitornya dicolokin. Saya screenshot dulu ya. Berapa ini? Hapus dulu. Cara screenshotnya. Bentar ya, saya screenshot dulu kehadiran kalian. Aduh, lama loadingnya. Lama loadingnya. Kelas 48 satu. Berikutnya, ya, lihat dua. Saya belum ngisi berita acara perkuliahan sejak minggu kemarin ya. Belum sempat karena ya belum. Nanti saya beresin sebelum kita libur Lebaran. Cek dulu dari penjelasan saya tadi karena nggak ada yang nanya berapa atau siapa dari kalian coba angkat tangan, raise hands yang sudah paham minimal 70%. Raise hand aja. Mana yang raise hand ini? Yes, Yuk, 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 yuk. Nggak ada yang ngerti ini dari tadi, yes, Ibu. ya? Saya ngerti tapi bingung di bagian rasio kompresi itu cara ngitungnya gimana? Itu tuh jumlah bit per karakter untuk yang Huffman code. Saya cari dengan cara mengalihkan frekuensi dengan jumlah bit tiap karakter yang dihasilkan. Kalau yang A 2 karakter dikali frekuensinya, B 3 karakter dikali frekuensinya dan seterusnya kan? Ya, Jumlahin dapat sekian. Maka rasio kompresinya kenapa 3? Karena tadi kan pertanyaannya ini. Kalau dibandingkan sama rasio kompresi, dibandingin sama yang fixed length.
yang rata-rata bit per karakternya itu 3. Kalau tadi kan 2,25 ya. Kalau dibandingin sama yang fixed length, 3 bit per karakter itu berapa? Ya, kita cari selisihnya, terus kita hitung prosentasenya. Gitu aja. Dapat begitu. Nangkep? Nangkep juga. Oke, saya tanya sekali lagi buat semuanya yang sudah paham minimal 70%, coba angkat tangan di Zoom. Raise hand. Hah, cuma satu, yang lainnya teh tidur atau gimana? Dua, cuma dua yang ngerti? Atau deh kalau nggak ngerti nanya, harusnya tadi pas di setiap bagian nanya gitu ya. Udah cuma segitu doang yang ngerti. Ya terserah kalian lah ya. Kuliah online itu saya nggak tahu kalian tuh atentif atau enggak gitu. Maka kalau kami para dosen biasanya kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang komentar, maka semua baik-baik aja gitu ya, semuanya aman. So, di kuliah yang mekanismenya online seperti ini, ya kalian udah gede-gede, maka seharusnya kalian lebih aktif untuk berusaha memahami apa yang dijelaskan oleh kami, para pengajar. Kalau nggak ngerti, nanya. Segera gitu ya. Jangan nunggu sampai selesai materinya semua. Terus, Bu, tadi saya nggak ngerti yang bagian awal. Atuh, dai. Masa harus balik lagi ke awal itu. Gitu ya. Eh, dan tentu saja di setiap udah ngajarin beberapa hal, saya biasanya akan berhenti dan nanya bagian mana yang kalian tidak pahami. Gitu ya. Jadi kecuali kalau kalian memang sengaja untuk tidak mau memperhatikan, ya itu urusan kalian sendiri. Nah, kami tidak punya kuasa di situ. Ya, nah udah resennya udah. Gitu ya. Ayo kita semua, kalian semua udah dewasa. Eh, tugas kami para pengajar hanya mengajarkan dan mendampingi kalian belajar. Gitu ya. Baik, Berhasil Bu. atau tidak. Oh, ya, aman ya. Lanjut ya, ini adalah modul kedua, materi kedua, minimum spending tree. Minimum spending tree itu apa sih, Bu? Kita berhubungan sama pohon lagi? Iya, tuh. Aduh, pohon. Jadi kenapa kalian belajar struktur data pohon? Ya, pada akhirnya data-data yang kalian olah itu untuk kasus yang kita bahas hari ini pada dasarnya berbentuk pohon. Kalau kalian nggak tahu gimana cara memproses struktur data pohon, yang eh, kalian akan kesulitan gitu. Kayak tadi itu kan, Huffman code, kenapa kodenya dari atas dibuatnya. Ya, begitulah. Ya, kita bahas ya. Ini adalah beberapa contoh aplikasi MST, Minimum Spending Tree di dunia nyata. Misal pengen bikin, saya kasih contoh dua saja. Pengen bikin jaringan atau network. Gimana caranya menghubungkan semua simpul di kota atau kecamatan pakai kabel misalnya tuh pakai kabel fiber optik tapi minimum cost gitu. Ya kan supaya kabelnya itu nggak terlalu panjang misalnya. Atau contoh jaringan transportasi, pengen bikin jalur kereta. Nah, eh, posisi-posisi mana atau kota-kota mana saja yang harus dibuat jalan keretanya itu yang mana aja. Nah, kita kan pengennya cost-nya itu minimum gitu ya. Kecuali kalau emang ada bakat korupsi itu digede-gedein tuh. Nah, kalau di MST kita pengen bikin jalan eh, kota mana saja yang mau kita buat supaya ini ya, setiap kota itu tetap terhubung, tapi eh, nggak usah banyak-banyak banget
jalan yang dibuat. Kalau emang nggak perlu ya nggak usah, gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalian bisa belajar sendiri. Kalian juga bisa nanya ke AI, apapun tools yang kalian pakai. Saya biasa pakai Perplexity atau Gemini, cari tahu kegunaan MST di dunia nyata itu seperti apa. Ini adalah beberapa contohnya, gitu ya. Nah, MST itu apa? Nah, yuk kita bahas di sini. Ini Anda, misalkan ada seorang developer berencana menghubungkan sejumlah kota dengan cara membangun jalan. Nah, misal ada 5 kota begini, eh, terus rencana awal adalah begini tuh jalan yang mau dibuat. V1, jalan satu sama jalan 2, kota satu sama kota 2 dihubungkan dengan jalan seharga satu. Eh, kota satu sama kota 3, kalau kita bikin jalan, biayanya adalah 3 miliar. Kota 2 sama kota 3, kalau kita bikin jalan, tarifnya, biayanya adalah 3 miliar dan seterusnya. Kota 2 sama kota 4, kalau kita bikin jalan, biayanya adalah 6 miliar, misalnya kayak gitu ya. Nah, dia tuh pengen tahu sebenarnya, ini kan nggak perlu dibuat tuh, nggak perlu dibuat semua jalan sebenarnya. Bisa nggak kita ingin bikin jumlah jalan itu minimal, eh, ya karena demi menghemat anggaran. Maka inilah yang kita sebut sebagai MST. Maka dari graf kita representasikan permasalahan tadi ke dalam graf gitu ya. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan minimum spending tree seperti ini. Coba kalian perhatikan, jalan mana aja yang nggak dibuat, ini nggak ada kan? Ini nggak ada nih, nggak ada. Terus ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Hilang ya, hilang 9, 3, 6, sama 5. 9 tambah 5 hilang 14 miliar. Kita bisa berhemat 14 miliar di situ misalnya. Nah, lihat kalau ini adalah jalan kereta atau jalan raya atau jalan tol, maka ini kan sebenarnya kalau jalan kan kita bisa bikin 2 arah kan. 2 arah bolak-balik. Jalan kereta misalnya bikin relnya itu ada 2. Nah, ini kan bisa dari 1 bisa tetap ke 2, dari 1 mau ke 4, lewat 3 dulu bisa. Dari 3 ke 2, bisa lewat 1, bisa lewat 2. Dan seterusnya. Nah, ini adalah minimum spending tree yang tujuannya adalah menghubungkan setiap kota, namanya menghubungkan setiap kota itu berarti ada jalan yang menghubungkan mereka gitu ya. Ada sisi yang menghubungkan. Terus, nah, terus kita bisa dapetin cost yang minimal. Jadi gitu ya. Beda sama TSP ya. Traveling Salesperson Problem. Di TSP minggu lalu, TSP itu apa Bu? Traveling Salesperson Problem. Ini kan dia harus mengunjungi tiap kota kan? Dia kunjungi setiap kota. Kunjungi tiap kota tuh. Satu kali lalu balik lagi ke kota asal. Nah, kalau kalian menggunakan solusi MST untuk TSP, ya nggak bisa. Lihat ini. Ya, mahasiswa suka ketukar di situ. Ini adalah solusi MST. Terus kalian pakai untuk TSP yang nggak bisa. Nah, dari V1 saya ke V2. Terus gimana caranya? Nggak bisa kan? Nggak ada jalur yang terbentuk. Beda cerita ya. Jadi pastikan kalian memahami setiap studi kasus supaya solusi yang kalian bangun itu tepat. Bedakan TSP dengan MST. Ini MST. Kenapa ketukar? Karena ini nih. eh, Pengen menghubungkan sejumlah kota. Itu jadi bingung sendiri ya mahasiswa. Lanjut ya. Nah, gimana caranya si algoritma MST ini yang pada dasarnya kita apply greedy di situ. Nah, karena kita bekerja dengan komputer dan kita pengen bikin solusi yang bisa difahami oleh komputer, maka ya kita harus pakai struktur data dan gaya yang difahami oleh komputer kan. Maka kalian ubah dulu si graf tidak berarah itu ke dalam bentuk matriks. Nanti sebentar ya, matriksnya nanti sebentar. Nah, saya harus menjelasin spending tree lagi di sini. Perhatikan yang sebelah kanan, ini adalah salah satu spending tree.
Tapi yang di D ini adalah yang minimum. Beda, perhatikan bedanya ya. Kalau yang A ini spending tree, kenapa bukan minimum? Karena kita butuh 15 cost di sini, 15 miliar. Sementara kalau yang minimum lihat 8 tambah 2 10. Cuma butuh 10 miliar, di sini butuh 15 miliar. Itulah kenapa kita pengen bikin yang minimum spending tree. So, kalau kayak gitu, spending tree itu bisa banyak, Bu. Iya, bisa banyak. Asalkan setiap kota terhubung, itu jadi spending tree. Karena tree, maka lihat nggak ada siklus ya. Kalau graf, lihat ada siklus. Ini siklus kan? Siklus tuh kayak gitu. Ini graf. Graf itu ada siklus. Cycle, siklus. Kalau tree ini nggak ada siklus nih. Nggak ada yang terhubungkan, ini nggak terhubung, ini nggak terhubung. Maka nggak ada siklus. Lihat bedanya spending tree biasa dengan yang minimum. Yang kita cari yang minimum. Maka seperti yang saya bilang tadi, kita ubah dulu representasinya nanti ke dalam matriks. Tapi sebelum itu saya akan review dulu eh, definisi dari graf. Ini adalah graf. Saya pakai simbol G. Graf terdiri atas vertex sama edge. Vertex adalah simpul nih. Simpul V1 sampai V5. Vertex. Vertex ya. Simpul. Edge adalah sisi. V1, V2, V2, V4, V1, V3. Tuh. Jadi, graf adalah himpunan dari vertex sama edge, di mana vertex adalah kumpulan simpul, himpunan simpul, sementara edge adalah himpunan dari sisi. Ini kalau kalian lupa, sudah saya recall di sini, jangan lupa lagi. Gitu ya. Kalau nggak ada komentar, saya lanjut. Kalau nggak ada komentar, saya lanjut. Tuh. Nah, jadi kalau definisi spending tree, maka begini, karena kita ngomong pakai bahasa komputer kan. Jadi spending tree untuk graf, spending tree kita pakai simbol T untuk graf G punya simpul sama, semua simpulnya sama seperti yang ada di graf G, tapi lihat himpunan dari sisi yang ada di spending tree itu cuma subsetnya saja dari semua sisi yang ada gitu. Maka lihat ini adalah solusi yang nanti akan kita dapatkan dari MST. Kita initiate dengan himpunan kosong dulu. Lalu ini adalah fungsi seleksi. Greedy selalu punya fungsi seleksi ya, lihatin. Kenapa nih ada kalimat-kalimat pendek di bagian kiri? Nah, karena greedy harus selalu punya fungsi seleksi, fungsi kelayakan gitu ya. Nah, fungsi seleksinya itu di sini. Kita harus pilih age. Age mana yang mau kita pilih duluan, gitu kan? Kalau pakai greedy berarti yang mana gitu. Nanti kalau udah milih age, nah fungsi kelayakan muncul di situ. Apakah tadi udah milih age kan, milih sisi. Sisi. Apakah kalau udah milih sisi itu, terus kita tambahin sisinya ke himpunan solusi, bakal bikin siklus atau enggak? Kalau enggak, maka tambahin. Kalau bikin siklus, ya kita abaikan, kita pilih sisi berikutnya aja, gitu, gitu ya. Nah, terus kalau udah semua, maka ini himpunan solusinya, fungsi solusinya bekerja. Apakah spanning tree? Nah, kalau sudah spanning tree, maka berhenti, loopnya berhenti. Nah, itu adalah gambaran dari algoritma MST. Nah, kita akan mulai satu persatu. Nggak ada komentar? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ibu, suara ibu bikin saya ngantuk. Nah, itu adalah satu problem yang harus kalian ya selesaikan. Karena suara saya begini, saya juga ngantuk ini sebenarnya. Puasa-puasa ngajar, ya kita sama-sama berjuang lah ya. Eh, Tugas saya adalah mendampingi kalian belajar. Nah, tugas kalian adalah selalu membuat diri kalian bersemangat untuk belajar. Yuk. Algoritma prim pertama.
Ada berapa algoritma, Bu, untuk MST2? Nah, bedanya Prim sama Kruskal di sini. Ini adalah Prim, gitu ya. Misal, saya sudah pilih simpul pertama, kita mulai gerak MST-nya itu dari simpul pertama. Saya taruh ke dalam himpunan Y. Ini nanti jadi himpunan solusi, gitu. Nanti kita akan berhenti saat semua simpul itu udah dikunjungi, udah kita periksa. Y sama dengan V. Ingat V, G sama dengan V kali V, E. Ini kan graf itu adalah kumpulan dari himpunan vertex atau simpul dan himpunan edge atau sisi. Gitu ya. Maka kalau Y-nya itu udah sama dengan V, maka berarti semua simpul sudah kita periksa. Emang kayak gitu ya. Nah, si prim cara kerjanya gini. Ini si algoritmanya yang lengkapnya tuh kayak gini. Bu, Ibu dapat dari mana? Dari itu tuh paling bawah udah saya kasih bukunya. Ini bukan tahun 2015, ada yang lebih baru. Yang lebih baru ada. Tapi sama Foundation of Algorithm dari Richard Neapolitan. Nah gitu. Jadi ini penjelasan yang saya ceritain tadi. Ah, si prim itu disinilah greedy-nya yang saya lingkerin. Saya akan selalu ngambil simpul yang belum pernah dikunjungi di sini kan, yang paling dekat ke simpul yang sudah pernah saya kunjungi. Gitu. Ingat, saya selalu akan ambil simpul berikutnya yang mau saya ambil adalah simpul yang jaraknya paling dekat dengan simpul yang selama ini sudah saya kunjungi. Make sense ya? Nah, itulah si greedy. Nah, kalau dapat, maka saya akan tambahkan simpul itu ke himpunan solusi. Kemudian si sisinya juga saya tambahkan ke himpunan solusi. Yuk, kita perhatikan ini. Nah, saya ubah dulu si grafnya ke dalam bentuk matriks. Kenapa? Ya karena si komputer kan cuma bisa ngolah matriks kan? Itu. Lihat nih, V1 sama V2 ada jalannya tuh di sini. V1 ke V4 kan nggak ada jalan ya, nggak ada jalan langsung, maka lihat, saya kasih simbol seperti ini. Dari 5 ke 1 nggak ada jalan, maka saya kasih simbol begini. Jadi ubah dulu ke sini, hati-hati ngubah ini juga kalian tuh mahasiswa banyak salah. Nggak tahu tuh, padahal gampang banget, nggak tahu kenapa salah. Mungkin karena belajarnya pas lagi puasa gini, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalian kalau misalnya baru paham sedikit-sedikit, eh, dengan alasan puasa atau apapun, nanti belajar lagi, gitu ya. Nah, sudah, habis itu eh, si matriks W ini adalah ini matriks W, W I, J baris kolom, isinya adalah bobot sisinya terdefinisi kan, ini nih bobot sisi nih. Atau tak hingga itu jika nggak ada sisi yang menghubungkan antara kedua simpul, atau nol jika simpulnya itu sama. Gitu. Nah, kalian belajar array of array kan di struktur data, itu kan matriks sebenarnya. Nah, ini kayak gini dipakainya. Gitu ya. Jadi kalian belajar struktur data itu bukan nggak penting tapi penting di sini. Nah, yuk kita mulai jalankan algoritma si prim. Nah, yuk kalian perhatikan baik-baik. Jangan sampai kelewat, jangan berkedip. Jangan kedip. Yuk, pertama ingat, Bu kenapa pakai huruf-huruf itu sih Bu? Iya tuh. Graf itu adalah kumpulan simpul dan sisi. Nah, lihat nih, saya punya V di sini, ya kan? Dari mana Bu? Dari graf. Ah, terus si algoritma prim bilang, misal saya mulai gerak dari simpul 1.
Saya diam dulu, saya agak detour dulu. Sebenarnya kalau MST itu kalian mau mulai dari simpul mana aja nggak masalah. Hasilnya itu bakal sama aja. Gitu ya. Bu mulai dari simpul 2 boleh nggak? Boleh. Simpul 3 3 boleh. 4 boleh, bebas. Nah, supaya gampang saya mulai dari simpul 1. Nah, maka lihat si simpul 1 saya masukin ke himpunan solusi Y. Terus si loopnya saya akan pilih simpul lain yang masih tersisa, yang belum saya kunjungi, kayak gini, yang dekat sama Y. Kalau Y-nya adalah V1, isinya simpul 1, maka simpul yang bisa saya ambil pertanyaan. Coba perhatikan pertanyaan saya. Kalau saya punya simpul V1 di himpunan solusi, udah saya pegang nih si V1-nya. Maka kandidat simpul yang bisa saya pilih mana aja? Simpul berapa aja? V2 dan V3, Bu. Yes, V2 sama V3. Kenapa bukan V4? Atau udah nggak ada jalan tuh dari V1. Kenapa bukan V5? Nggak ada jalan dari V1. Lihat ini. Ini kan si algoritmanya. Pilih simpul yang dekat ke Y. Maka pilihannya adalah V2 dan V3. Karena paling dekat, saya ambil yang V2. Gitu loh cara jalanin algoritmanya. Maka eh, ini ya, sorry, slide berikutnya. Saya akan pilih V2, lihatin di situ. V2 saya pilih. Nah, maka saya sudah punya di himpunan solusi V1 dan V2. Nah, yuk berikutnya lagi ya. Kita jalanin algoritmanya. Ini greedy kan sebenarnya. Kalau saya udah punya kayak gini nih, di himpunan solusi, himpunan solusinya ada dua ya nih ya. Ada Y yang isinya simpul, ada F yang isinya adalah sisi. Kita kan jadi komputer nih. Komputer kan taunya himpunan, array gitu kan. Terus yang memaknai bahwa ini adalah sisi kan kita gitu ya. Yuk, kondisinya sekarang saya udah punya V1 sama V2, terus saya sudah punya sisi V1 V2. Kita jalanin algoritmanya lagi kan. Pilih simpul berikutnya yang deket sama Y. Maka kandidatnya simpul mana aja? V3 sama V4. Karena ada simpul V1, V2 kan? Kenapa V3? Lihat, V1 kan terhubung ke V3, V2 juga terhubung ke V3, V2 juga terhubung ke V4. Maka kandidatnya adalah V2 sama V3. Ini loh. Yang paling dekat yang mana? Maka kalian bisa punya pilihan kan? Ada 3, ada 3, ada 6. Karena disuruh yang nearest, paling dekat, maka ya 3 kan? Bisa V1, V3, bisa V2, V3. Maka, Bu, mana aja boleh-boleh. Maka kalian akan punya, misal saya pilih yang V3, terus ternyata yang saya pilih adalah yang V1, simbol V1, sisi V1, V3. Gitu. Cara berpikir si komputernya. Saya berhenti dulu. Aman ini? Bisa difahami? Itu ya. Jadi V1, V2, V3 udah saya pilih nih. Saya itu lagi ngejalanin algoritma ini nih. Eh, tuh ya, V3 saya pilih. Nah, maka simpul V3 saya pilih. Sisi mana yang saya pilih? Pilihannya kan ini. Bu, kalau Ibu di situ milih V1, V3, boleh nggak Bu kalau saya nanti jawabnya V2, V3? Ya boleh aja. Kan sama-sama 3, nggak masalah. Nanti hasil akhirnya bakal sama. Totalnya sama. Meskipun jalurnya berbeda dikit. Udah kan? Nah, terus vertexnya saya tambahin ke Y.
H-nya saya tambahin ke F. Berikutnya saya lakukan lagi nih, si algoritma ini. Kalau saya udah punya V1, V2, V3, maka simpul berikutnya yang bisa saya pilih adalah V4, V5. Kenapa gitu, Bu? Karena V4 ini, lihat, dia bisa dicapai dari V2, V4 juga bisa dicapai dari V3, terus V5 bisa dicapai dari V3. Maka pilihannya 6, 4, 2. Karena disuruh yang nearest, saya hapus dulu yang nggak perlu. Lihat itu kan, nearest kan? Nearest sama V1, V2, V3. V1 nggak mungkin ya, dia nggak punya jalur lagi, maka V2, V3 antara 2, 4, sama 6. Kalian pasti akan pilih yang 2. Karena greedy. Greedy kan begitu. Maka kalian akan pilih V5. Itu di sini V5. V5 kalian pilih. Tuh liatin. Maka ternyata sisi yang kita pilih adalah V3, V5. Udah gitu, kita jalanin algoritmanya lagi. Tersisa cuma satu vertex kan? Satu sampel. Nah, masalahnya si vertex V4 ini, lihat, sisi mana yang mesti dipilih? Mau 5 karena dari V5 atau 4 karena dari V3 atau 6 dari V2. Nah, lagi-lagi si algoritmanya lihat ini. Yang paling dekat ke si Y. Nah, paling dekat yang mana? Berarti 4 kan? Maka berikutnya saya pilih simpul 4. Simpul 4 dipilih. Lihat nih, simpul 4 dipilih. Terus sisi yang kita pilih adalah V3, V4. Udah milih, lihatin. Saya eksekusi si algoritma itu. Apakah si Y sudah sama dengan V? V itu apa, Bu? V itu adalah himpunan sisi. V1, V2, V3, V4, V5. Himpunan simpul kok sisi. Nah, itu kan si Y-nya. Sama kan? Kalau Y-nya udah sama dengan V, ya udah. Ini fungsi solusi nih. Himpunan solusinya udah terbentuk. Nah, ini si biru-biru itu, sisi yang di highlight dengan warna biru, itu adalah MST yang terbentuk. Maka kalian bisa ngitung total cost-nya dengan menjumlahkan semua sisi-sisi tersebut. Itu. Bingung pasti kalau baru pertama kali dengar. Hmm. Saya ulang sekali lagi, tapi hanya dari slide ini. Coba perhatikan baik-baik ya. Pertama, saya mulai dari V1. Ini nih, pertama saya pilih V1. Kemudian yang berikutnya saya harus milih kan vertex mana yang mau saya kunjungi. Nah, tapi di sini udah tahu tuh, harus yang paling dekat sama vertex sebelumnya. Berarti yang ini kan? Maka saya pilih vertex 2. Ini adalah simpul kedua yang saya kunjungi. Lihat angka-angka yang saya buat. Nah, udah gitu, selama semua simpulnya belum saya kunjungi, saya masih harus kerja kan? Nah, berikutnya, vertex mana lagi? Simpul mana lagi yang harus saya kunjungi? 3, 4, atau 5. Nah, lihat. Yang bisa dicapai dari V1 sama V2 itu mana? Kan cuma 3 sama 4. Lihat, ketiga itu pilihannya ini kan. Maka saya pilih yang paling kecil. Nah, ini adalah simpul ketiga yang saya kunjungi. Nah, berikutnya saya harus pilih simpul lagi. Simpul mana lagi yang bisa saya kunjungi? Ada 4 sama 5. Ini kan bisa dikunjungi dari sini. Ini bisa dikunjungi dari sini. 5 juga bisa dikunjungi dari sini. Mana yang paling kecil? Mana yang paling dekat? Yang ini kan? Maka saya kunjungi si simpul 5 dulu. Yang 2 tadi. Sisa terakhir, berikutnya lagi yang bisa kita kunjungi cuma si 4 kan? Simpul kelima. Tapi sisi yang mana? Pilihannya ada 6,
karena dari 2, ada 4, karena dari 3, atau 5, karena dari V5. Nah, saya pilih yang paling kecil, 4. V3, V4. Maka total MST-nya adalah 10. Jadi mengambil yang paling kecil lah Bu ya. Apanya? Mengambil petnya tuh yang eh, kecil itu, yang angkanya kecil atau gimana Bu? Sisinya selalu diambil yang paling kecil, tapi, ini ada tapinya. Tapi, saya mau hapus. Saya hapus ya. Tapi, bentar ya. Tapi, ada tapinya. Paling kecilnya itu terhadap apa yang sudah ada di himpunan solusi. Eh, di himpunan solusi simpul kan kita tadi udah punya beberapa dulu tuh yang udah kita evaluate kan. Nah, kita mau ngambil sisi berikutnya mana. Nah, itu tuh simpul mana yang memberikan sisi paling kecil itu. Betul sisi paling kecil, tapi ada tapinya. Coba deh, saya akan balik lagi ya. Agak susah memang. Bagi saya sih gampang, karena saya udah mengajar ini belasan tahun. Bagi mahasiswa susah. Coba ya. Mana nih, saya mau balik dulu. Coba dari sini deh. Ini. Saya udah punya V1, V2, V3 kan yang warna biru-biru itu. Udah saya kunjungi kan. Berikutnya, mana lagi yang harus saya kunjungi? Kalau kalian cuma, pokoknya ambil sisi yang paling kecil, kalian bisa salah di situ. Paling kecil ini kebetulan aja di sini benar. Tapi bisa jadi salah kalau pakai kayak gitu. Maka yang harus dipilih adalah, lihat ini. Pilih simpul yang belum dipilih, ini bahasa saya ya. V minus Y itu artinya simpul yang belum dipilih. Pilih simpul yang belum pernah dikunjungi, tapi dia yang paling dekat ke simpul yang pernah dikunjungi. Gitu caranya. Jadi tapinya itu di situ. Betul, kita pilih sisi paling pendek, tapi harus paling pendeknya itu ke simpul-simpul existing yang udah pernah dikunjungi. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nangkep ya. Jadi yang udah pernah dikunjungi V1, V2, 3. Yang belum dikunjungi ada V5 sama V4. Mereka punya sisinya macam-macam kan nih. Nah, ini dilalah aja yang sisi paling kecilnya ini. Maka dari situ kalian akan pilih V5. Si Prim, kenapa saya tadi insist untuk pakai tapi ada tapinya gitu. Karena kalau kalian nggak saya tekankan yang tadi, kalian bisa keliru ketukar sama Kruskal, algoritma Kruskal yang di sini kita akan bahas. Si Kruskal beda ceritanya. Jadi si prim ini, algoritma prim, lihat berkali-kali saya selalu eh, coret-coret algoritmanya ya. Si prim itu selalu milih vertex. Vertex. Vertex itu apa Bu? Simpul. Prim selalu milih simpul. Selalu milih simpul. Kenapa gitu? Karena Kruskal milihnya tuh sisi. Gitu. Jadi bedanya di situ. Prim selalu milih simpul yang belum pernah dikunjungi. Terus dia itu paling dekat sama existing simpul yang udah pernah dikunjungi. Gitu aja intinya. Begitulah si prim gitu ya. Saya ulang lagi kalau kalian mau catat. Jadi si prim itu di setiap tahap dia akan selalu milih simpul yang belum pernah dikunjungi. Kalian kan akan mikir, simpul yang mana yang bisa dipilih gitu kan? Simpul yang paling dekat sama existing simpul yang udah pernah dikunjungi. Prinsip prim di situ, pegang itu prinsip greedy-nya prim ya, pegang itu, maka kalian nggak akan ketukar-tukar lagi sama algoritma yang lain. Prinsip ini, FYI, FYI, ini juga dipakai di Dijkstra. Dijkstra juga kayak gini. Nantilah kita bahas Dijkstra. Ya, jadi kalau kalian bisa pengen ngebedain prim sama satu lagi nanti di sini nih bedanya.
Prim selalu pilih simpul. Yang belum pernah dikunjungi dong pastinya. Ngapain kita milih simpul yang udah pernah dikunjungi gitu kan? Selalu pilih simpul yang dia paling dekat sama existing simpul. Existing simpul yang udah pernah dikunjungi. Oke. Itu Prim. Ini penjelasan algoritma detailnya. Kalau tadi kan baru pseudocode-nya. Nah, ini detail algoritmanya kayak gini. Kalian nanti bisa baca sendiri, lihat. Ini for-nya kan untuk inisialisasi, inisialisasi aja kan ini kan. Kemudian si algoritma jalannya tuh di sini lihat ada loop di dalam loop gitu. Ini dua, ini kan n-1 nih, n-1 kan, n-1 kali, lihat ini 2 kali n-1, terus yang repeat n types-nya itu n-1 di sini. Yang dua n-1 tuh si 2 kali for yang di dalam. Hmm, gitu. Maka si kompleksitas algoritma namanya adalah big data n kuadrat. Si prim ini dia lebih bagus daripada Kruskal in most cases. Pada kebanyakan kasus dia lebih bagus daripada Kruskal sini. Karena Kruskal nanti ada n kuadrat loh kan nanti ya kita bahas. Prim lebih bagus dari Kruskal pada kebanyakan kasus. Kenapa? Ya nanti ada ceritanya. Ya, ada komentar, pertanyaan? Hmm. eh saya punya soal nggak ya di sini? Nah, kalau kalian lihat di slide, saya selalu tambahkan satu halaman slide kayak gini. Kalau yang saya tadi ceritain itu, yang ada algoritma ini detailnya itu dari buku Neapolitan. Kita kan pakai 2 macam textbook ya ini nih, yang ada di bagian bawah Richard Neapolitan, Foundation of Algorithms. Si Neapolitan itu saya lebih suka dia bukunya karena dia kalau ngejelasin tuh runut, terus dia ngasih algoritmanya supaya kita itu kebayang gimana cara implementasinya. Nah, tapi saya juga tambahkan satu slide kayak gini karena memang dia dijelaskan juga di buku satu lagi yang Anani Levitin ini ya, Introduction to the Design Analysis of Algorithm. Ini ada versi terbarunya, bukan 2011, saya belum sempat ngupdate. Ada yang lebih baru, bukan 2011 ya, Bu, ini bukunya jadul banget, enggak jadul. Dia bikin versi terbaru bukunya, ada kok. Gitu. Nah, ini sama aja, cuma si Levitin ini dia itu kan nggak ngasih pseudocode-nya gitu. Sebenarnya pseudocode-nya ngikutin si Neapolitan juga tadi. Contoh saya jelasin sebentar ya yang fitting ini. Karena dia sebenarnya lebih ringkas, cuma kalau kalian nggak teliti jadi salah. Misal saya kerja dari simpul A dulu, saya mulai dari sini nih. Tadi si prim ya kan selalu minta vertex berikutnya yang akan dikunjungi adalah vertex yang memberikan jarak paling pendek dari vertex existing kan. Maka pilihannya adalah 3, 5, atau 8, atau 6. Maka saya pilih 3. Pilih A yang ke B, terus jarak dari A adalah 3. Ini cara bacanya gitu. Terus berikutnya, saya udah pilih A sama B kan. Vertex berikutnya yang saya pilih yang mana? Yang memberikan jarak terpendek ke vertex existing. Maka pilihannya adalah 1, 4, 5, atau 6. Maka saya pilih yang 1 kan? C. Nah gini nih, C berikutnya. Terus ini nih, udah saya pilih. Vertex berikutnya mana lagi yang bisa kita pilih? Bisa 6, bisa 4, 4, 5, 6, tiga, maka pilih yang paling kecil, 4. Ke F, 4. Gitu ya. Berikutnya mana lagi? Saya udah punya simpul A, simpul B udah punya, C udah punya, F juga udah punya. Maka yang bisa kita beli berikutnya yang mana nih paling kandidatnya banyak kan? Ini nggak bisa karena jadi siklus ya kan? Ini Betul, nggak Bu. boleh karena nanti jadi siklus, nggak boleh. Maka kandidat yang bisa kita pilih adalah si 6, 2, 5,
6, 8. Mana kita pilih? Oh, kita pilih yang E, simpul E, karena dia paling kecil. Nah, saya udah punya simpul A, B, C, F, E. Kalian ngikutin saya atau nggak mau? Yang dibilang nggak boleh kedip. Ah, ini nggak boleh karena menjadi bikin simpul. Ini juga nggak boleh. Simpul itu nggak boleh. Sisi itu nggak boleh ya. Ini juga nggak boleh kan karena bikin simpul. Nah, visibility functionnya main di situ. Fungsi kelayakannya. Bu, ini boleh nggak, Bu? Enggak tuh. Kan jadi simpul nanti. Jadi simpul. Jadi siklus. Maka pilihannya cuma ini 5 sama 8. Ternyata kita pilih yang 5. Gitu cara cara menjelaskan si slide ini. Ada di bukunya Levitin persis kayak gini. Saya cuma screenshot aja tuh saya taruh di situ. Penjelasannya dia ada di teksnya, narasi yang mengikuti. Ada komentar, pertanyaan? Aman ya? Yuk kita masuk ke Ruskal. Ibu cepet banget. Saya tadi yang ngantuk, silakan cuci muka. Masih perjalanan kita masih panjang. Jigstra belum nih. Tapi sebenarnya si slide ini bisa kalian pelajari sendiri sih. Ya, gitu. Yuk lanjutnya novel. Kruskal. Kruskal ini lebih gampang. Kalau si prim tadi, saya ingetin lagi, si prim tadi, kalian itu selalu nyari vertex atau simpul berikutnya, ya kan? Cari simpul berikutnya yang lebih pendek jaraknya, cari simpul berikutnya yang lebih pendek jaraknya tanpa eh, menghasilkan siklus. Soal gitu ya. Jadi fungsi fungsi seleksinya adalah milih vertex atau milih simpul. Dan fungsi kelayakannya adalah kalau vertexnya itu terpilih ya nggak boleh ada siklus. Itu prim. Kalau kruskal, kalau prim tadi milih simpul, kruskal milih sisi. Yuk kita lihat ya. Ini lihat algoritmanya tuh. Pilih sisi. Bedanya tadi di situ. Terus ini nggak boleh bikin siklus, sama aja. Ya. Hmm, Kalau dia menghubungkan dua buah jika sisi yang dipilih itu menghubungkan dua simpul tanpa membentuk siklus, ini maksudnya gitu tuh. Tanpa membentuk siklus, maka tambahin dia ke himpunan solusi. Nah, fungsi solusinya adalah semua semua subset. Kenapa dibilang subset itu? Nanti saya cerita ya. Ketika semua sisi dan semua simpul sudah terhubung, maka solusinya udah tercipta. Perhatikan di sini nih. Kalau tadi prim, milih simpul kan? Kalau sikloskal, pilih sisi. Kenapa kok milih sisi? Ya kayak gitu caranya dia. Nah, greedy-nya di mana, Bu? Nah, dia itu selalu milih sisi yang paling pendek. Makanya tadi ketika ada yang nanya, Bu, selalu pilih sisi paling pendek, saya koreksi kan? Jangan sampai ketukar sama kruskal soalnya. Selalu pilih sisi yang paling pendek. Supaya dia bisa melakukan itu, maka lihat semua sisi yang ada, kita sorting dulu dari yang paling pendek ke paling panjang, non decreasing, increasing ya, dari yang paling pendek ke paling panjang. Ini nih harus dilakukan dulu, habis itu nanti kita selalu bisa pilih edge atau sisi yang paling pendek dulu. Hati-hati, makanya tadi saya koreksi kan. Hmm. Jadi mahasiswa nggak salah karena taunya kan begitu. Cuma karena saya tahu bahwa ada algoritma Kruskal yang kelakuannya kayak gini dan kalian bisa terjebak di situ, makanya saya segera koreksi tadi. Ya, makanya kalau kalian ada sesuatu, komentar atau pertanyaan, tanyain aja supaya saya tahu apa yang kalian pikirkan. Nah, lanjut ya. Ini yang saya ceritain tadi. Jadi, kita bikin subset untuk setiap simpul. Setiap simpul akan jadi kayak kayak si Huffman tadi. Setiap karakter kita bikin satu pohon gitu kan. Nah, sama aja ini satu satu simpul kita bikin pohon terpisah gitu. Kemudian
Kita juga punya himpunan sisi yang udah di sorting tadi kan. Terus kita pilih sisi setiap jalan kita pilih sisi. Apakah sisi yang kita pilih itu menghubungkan existing dua simpul dan tidak melanggar constraint? Nih, jika iya kita tambahin ke himpunan solusi. Yuk kita lihat ya. Masih belum kebayang kan? Contoh ini, seperti biasa kita ubah dulu ke dalam matriks, matriks bobot. Kalau nggak ada jalan yang menghubungkan antara dua simpul, tetap ya, ini hati-hati. Kapan kalian menggunakan nol, kapan kalian menggunakan simbol tak hingga. Nol itu artinya dia ke dirinya sendiri. Bu, kalau misalnya di grafnya itu ada ternyata loop kayak gini, ya berarti nggak nol kan? Di sini berarti nggak nol kan? Misal ternyata ini 5, ya kalian tulisin 5 di situ. Nah, tapi kan ini kan nggak ada loopnya. Ya, gitu ya, hati-hati ya. Sudah, kita udah Baik, bikin Bu. nih matriksnya, representasinya. Nah, kita mulai jalan. Si Kruskal. Lihat, tadi apa kata dia tuh? Nah, sort the edges in in non-decreasing order. Saya bikin urutan uh, simpul. Yuk perhatikan. Sorted by weight. Berarti satu dulu kan, V1, V2. Habis itu dua, V3, V5. Habis itu yang tiga nih. V1, V3, V2, V3. Dan seterusnya gitu ya. Ini aman ya. Jadi diurutin dulu. Sorted by weight. Kemudian yang kedua, nomor satu sama dua itu bisa mana aja kan. Karena ini inisialisasi sebenarnya ya. Mana aja yang dieksekusi duluan nggak masalah. Kemudian untuk setiap simpul, saya bikin pohon masing-masing nih. Namanya subset dibilang. Saya bikin pohon masing-masing. Ya oke lah. Nah ya, saya jalanin algoritmanya ini. Terus berikutnya, saya akan pilih sisi. Saya cuma pakai satu slide ini untuk menjelasin. Semoga kalian paham. Perhatikan baik-baik, jangan kedip. Saya mulai mau jalanin algoritmanya. Greedy, 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 greedy di algoritma Kruskal ini berjalan dengan cara pilih simpul yang paling pendek dulu. V1, V2. Saya pilih kan, karena tadi udah ada sorted kan. Jika nih visibility visibility functionnya, jika sisi itu menghubungkan dua buah simpul di subset yang tadi disjoin, maka merge subset kemudian tambahkan ke himpunan solusi. Ini ya, sama nggak membentuk siklus. Terus berikutnya, bisa ya, ini satu, nih saya kasih simbol. Ini adalah tahap ke satu. Tahap kedua, saya evaluate lagi V3, V5. Lihatin. Oke, saya menghubungkan ini ternyata bisa menghubungkan dua simpul. Ini oke berarti ya, ini oke, ini oke. Dan tidak membentuk siklus. Aman. Ini adalah tahap kedua. Tahap ketiga, V1, V3. Ah, kita bisa bikin mereka menghubungkan dua buah disjoint subset dan tidak terbentuk siklus kan? Berarti aman. Ini adalah tahap ketiga. Sampai sini bisa ngikutin? Hmm, Bisa, Bu. bisa ya? Nah, tahap keempat. Saya kasih angka yang beda. Saya kasih warna merah. Tahap keempat, saya kasih warna beda. V2, V3. Betul dia menghubungkan vertex. Boleh nggak ini? Tahap keempat. Boleh nggak saya bikin sisi begini? Kayaknya enggak, Bu. Nggak Eh, boleh. Nggak bener boleh nggak kan? boleh, Bu Jadi ya? ya siklus kan? Siklus V1, V2, V3 jadi. Kenapa nggak boleh? Karena si MST, ayo. Kenapa nggak boleh? Minimum spanning tree, T-nya itu adalah tree kan? MST, T-nya apa? Tree. Si pohon itu kan nggak boleh ada siklus kan? Kalau ada siklus namanya graf. Ini kan pohon. Pohon kan? Maka nggak Ya, boleh Bu. ini. Maka dia jadi nggak valid. Tuh.
Saya diam dulu sebentar beberapa detik. Semoga kalian bisa memahami. Berikutnya, yuk. Tahap kelima, langkah kelima. V3, V4. Boleh ya, nggak terbentuk siklus. Terus saya memang benar menghubungkan disjoint subset. Ini kan subset di CV4 belum pernah terhubung sebelumnya kan? Berarti ini boleh. Tahap kelima. Boleh. Tahap keenam. V4, V5. Ayo, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Tahap keenamnya ini ya. Karena terbentuk siklus di situ. Siklus V3, V4, V5 ada cycle di situ. Itu kan melanggar definisi dari pohon. Aduh Bu, strukturat saya belum lulus. Sekedar definisi pohon gitu kan. Bisa kalian ketahui dengan cepat tanpa harus lulus strukturat dulu lah ya. Nah, terus terakhir V2, V4. Langkah ketujuh, V2, V4. Nggak boleh tuh. Kan yang merah-merah itu tadi jalur yang valid ya. Sisi yang valid. Kalau saya tambahin V2, V4, di tahap ketujuh kan jadi ada cycle. Ada siklus. V1, V3, V4, V2 ini ya. Maka ini jadi nggak valid. 7 nggak valid, 6 juga nggak valid. Yang valid yang mana? Yang 1, 2, 3, sama 5. Yang tahap 1, 2, 3, 5. Maka dengan demikian, kalian tinggal udah bisa ngitung berapa kosnya kan? V1, V2 tadi, sisi V1, V2 itu adalah 1, V3, V5, V3, V5 mana? V3, V5 adalah 2, V1, V3 adalah 3. Ini nih. Sini ya, saya kasih gambar. Ini kan sisi-sisi yang kita pilih kan mereka udah punya bobot masing-masing. Terakhir V3, V4. V3, V4. Kita jumlahin, dapat totalnya. Terus sisi-sisinya adalah seperti ini. Ada komentar, pertanyaan, cepet kan Kruskal? Enakan yang ini, Bu. Nanti kalau ujian ditanya semuanya. Kalau pakai prim gimana? Kalau pakai Kruskal gimana? Solusinya harus sama ya. Mau pakai prim, mau pakai Kruskal, solusinya pasti sama. Hasil akhirnya pasti sama. Hasil akhir tuh si angkanya, maksud saya. 1 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 kan? Berapa tuh? 5 tambah 5, 10. Si prim tadi juga 10 kan? Kalau jalur minimum spending tree-nya bisa jadi beda, tapi hasil akhir bobotnya itu pasti sama. Jadi prim sama kruskal meskipun caranya beda, hasil akhirnya biayanya selalu sama. Gitu. Ada komentar, pertanyaan? Tidak, Bu. Aman ya? Aman, aman. Hmm. Nah, sebelum saya masuk ke Dijkstra, aduh, Dijkstra, saya wrap up si cruise kali ini. Saya perlihatkan caranya step by step. Pertama ini kan, perhatiin ya, pilih sisi yang pertama dulu. Terus himpunan solusi sisinya kita pilih. Berikutnya sisi mana lagi yang kita pilih? Nah, ini kan yang tadi saya jelasin tuh. Nah, himpunan solusi CF-nya bertambah. Terus sisi mana lagi yang kita pilih? Oh, si V1, V3, dan seterusnya. Nah, ini ada yang ditolak nih, karena terbentuk siklus. Nah, gitu. Sisi V3, V4, oh terbentuk. V4, V5, nggak boleh, karena terbentuk siklus. Dan seterusnya, sampai selesai semua sisi kita evaluate. Kan? Kapan berhenti, Bu? Sampai setelah semua sisi dievaluate. Nah, kalian berhenti di situ kalau udah semua. Kalau kalian misalnya ini bikin jawaban misalnya.
Bu, saya tahu yang kepilih itu cuma ini. Terus V3, V4. V1, V2, V1, V3. Nah, gitu kan? Terus yang ditolak ini nggak kalian evaluate di solusi, ya nilainya nggak sempurna jadinya. Kan lagi-lagi saya bilang, kita tuh kan jadi komputer di sini. Kalian harus eksekusi si algoritma ini. Algoritma ini berhenti jika apa? Jika semua sisi di sini sudah kalian evaluate, ya gitu kan? Algoritmanya baru berhenti di situ. Gitu ya, makanya ini step by step-nya diperlihatkan. Gitu. Baik, ini adalah seperti biasa, kompleksitas algoritmanya. Lihat, kalau pada kondisi terburuk, si kruskal n kuadrat log n. Kalau si prim tadi kondisi terburuk, dia tetap n kuadrat. Dia. Tapi dalam kondisi terbaik, dia ini nih, bisa bagus kayak gini. Salah. Minimal this way. Ini. Pada kondisi terbaik, dia mirip sama prim, kuadratik. Pada kondisi terburuk, dia n kuadrat log n. Maka saya bilang tadi, kalau kalian ingat, secara umum, pada umumnya, si prim jauh lebih baik daripada kruskal untuk kebanyakan kasus. Itu ya. Nanti kalian bisa baca lagi pelan-pelan gitu ya. eh Ini ada algoritma detailnya kayak gini. Sekalian sesuaikan dengan penjelasan di sini. Ini saya translate dari buku yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya. Supaya kalian bisa lebih memahami. Itu. Nah, ini prim sama kruskal perbandingannya yang saya ceritain tadi. Sebagai pelengkap, saya juga kasih versi buku kedua, bukunya Levitin, bagaimana cara dia menjelaskan si algoritma kruskal. Itu lihat nih, sama ya. Urutkan semua sisi. Lihat ini urutannya dari yang paling kecil sampai paling tinggi. Terus pilih satu-satu, utama BC. Ini kan BC nih, kepilih nih. Ditebelin. Ditebelin. Habis itu pilih yang berikutnya CEF. Kan dapat BC, EF ini kan. Tuh, EF nih dua. Terus berikutnya pilih AB. Tiga. Berikutnya pilih BF. BF. Nggak terbentuk siklus kan? Masih aman ya? Masih aman tuh. Berikutnya CF. CF. Oh, kalau CF dipilih terbentuk siklus. Maka CF nggak jadi. AF. Oh, AF juga bikin siklus. Maka nggak dipilih. DF. DF dipilih. Nggak siklus kan? Nggak cycle? Boleh. AE. Lihat nih. AE ada siklus nih. Karena ini udah ada jalan. Kalau dipilih AE, siklus kan? Nggak boleh. CD nggak boleh jadi ada siklus. DE nggak boleh juga karena ada siklus. Udah, nggak ada lagi yang kita pilih kan? Sisinya habis, maka sudah solusi sudah terbentuk. Gitu ya. Bu, kalau ngerjainnya pakai gaya kayak gini, boleh nggak? Ya boleh aja kalau ditanya kruskal, kerjakan pakai algoritma kruskal gitu ya. Tapi kalian harus menjelaskan. Seperti yang saya bilang tadi. Bagian mana yang ditolak karena bikin siklus, kalian harus jelaskan. Oh, ini kan nggak kelihatan. Eh, Sebentar, Ibu ini buru-buru banget. Ada komentar, pertanyaan? Hmm, Kalau kalian nggak nanya, yuk. eh, saya nggak tahu kalau kalian nggak ngerti. Insya Allah mengerti Bu, pelan-pelan.
Saya kasih 1 menit ya kalian untuk memahami. Yuk terakhir ya. Eh, Kenapa Dijkstra ini terakhir? Karena cara kerjanya mirip sama Prim. Nah gitu. Kenapa si Prim tadi saya jelasin duluan? Karena untuk ngejelasin yang single source, shortest path ini lebih enak. Jadi dia tuh mirip kayak, Prim kan MST. Ya mirip memang. Jadi kita apply si Prim, maka sebenarnya kita bisa dapat single source, shortest path. Ini beneran mirip si Prim, beneran mirip MST. Itu. Kita lihat ya. Ini Prim tuh gimana? Prim tuh selalu milih vertex, selalu milih simpul. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Jadi, kenapa ada kata single source, shortest path? Bedakan dengan gini, kalau mahasiswa itu suka salah kalau ditanyain. Ada muncul soal selesaikan problem shortest path ini menggunakan Dijkstra. Nah, si Dijkstra ini di akhir eksekusinya dia akan menghasilkan lebih dari satu shortest path. Satu ingat-ingat itu dulu ya. Jadi shortest path-nya pasti akan lebih dari satu. Kemudian yang kedua, shortest path yang dihasilkan akan memiliki titik awal yang sama. Itu dua. Bung, ada di slide nggak ada? Yang ketiga, tadi apa Bu? Mau dicatat dulu. Pertama gitu ya, si Dijkstra ini karakteristiknya di akhir eksekusi, saya ulang ya, dia akan menghasilkan lebih dari satu shortest path. Koma, dua, shortest path yang dihasilkan akan memiliki titik awal yang sama. Ya tuh namanya single source. Ya, koma, ini semuanya N ya. Tiga, dan titik akhir dari shortest path-nya itu selalu berbeda. Uts, gimana Bu? Nah, makanya lihat eh, si Dijkstra ini kita tuh pengen tahu path terpendek atau jalur terpendek dari satu simpul awal tertentu ke semua titik lainnya. Jadi maksudnya gimana tuh Bu? Saya itu pengen, misal saya gerak dari A, saya itu pengen tahu simpul terpendek dari A ke B itu berapa, A ke C itu berapa, A ke D itu berapa, A ke E itu berapa. Saya pengen tahu path. Path itu jalur ya. Jalur terpendek dari ya tadi kan saya bilang simpul awalnya sama, simpul akhirnya berbeda karena kita pengen tahu shortest path ke semua simpul lainnya. Jadi sekali jalan si Dijkstra itu langsung bisa ngasilin kayak gini banyak sekaligus. Gitu ya, beda sama pencarian jarak terpendek di TSP, beda kan? Bakal itu kan beda lagi. Jadi nanti ketika kalian, sebentar saya agak belok dulu, ketika kalian sudah mendapatkan berbagai studi kasus yang berbeda ini, kalian coba jejerin tuh eh, supaya kalian bisa nangkep karakteristik dari masing-masing. Ada shortest path biasa yang pokoknya pengen tahu jalur terpendek dari
satu titik awal ke titik lainnya satu aja, itu shortcut path biasa. Ada single source shortcut path yang pakai Dijkstra, itu kayak gini. Ada shortcut path di TSP, Traveling Salesperson Problem. Traveling Salesperson Problem itu kan mengunjungi semua titik satu kali, lalu balik lagi ke titik awal kan. Tuh. Bu, kenapa Ibu ingat semua itu? Ah, tuh deh kan saya bilang tadi saya udah ngajar belasan tahun, jadi bagi saya ini semuanya gampang. Tapi makanya eh, kalian kan mungkin baru kali pertama mendengar gitu ya mungkin ya, jadi masih agak-agak awkward, masih agak-agak jet lag, eh, butuh beberapa kali iterasi sampai kalian bisa menguasai ini. Kecuali kalian jenius. Nah, itu beda cerita. Kecuali kalian sudah banyak belajar sebelumnya. Nah, maka ini jadi kelihatan, jadi terdengar gampang gitu ya. Jadi kalau kalian baru mendengar ini terus tampak susah ya wajar, wajar. Karena kalian memang baru belajar gitu ya. Emang susah. Ah, ya gitu ya. Jadi single source shortest path Dijkstra ini di akhir eksekusi kita akan mendapatkan path terpendek untuk semua pasangan titik. Gitu ya. Nah, ada yang lucu nih. Pernah di suatu ujian ditanyain coba selesaikan shortest path ini pakai algoritma Dijkstra. Mahasiswa mungkin lupa si Dijkstra itu cara kerjanya gimana. Ya udah dia langsung ini aja, oh dari A ke B 3, A ke C, ya udah dari 3, terus 4. Dari A ke D 7, kan langsung ya. Padahal kan dari A ke D kita bisa ke B dulu yang bisa dapat 5 kan? Ah itu loh kan kelihatan banget solusinya. Yang bisa lebih A ke D, itu kan kita bisa dapat 5, tapi ngelewatin B dulu, atau 7 langsung ke D gitu kan. Nah si Dijkstra itu bisa membantu kita mendapatkan si 5 ini. Gitu, itu ya. Karena dia greedy kan. Nah ya, nah ini contoh solusi akhir dari Dijkstra begini. Dari A ke B, kita dapat sekian. Dari A ke D, kita dapat sekian. Dari A ke C, kita dapat sekian, dan seterusnya. Ini tuh semua didapatkan dengan sekali jalan, sekali eksekusi algoritmanya. Langsung dapat semua ini. Gitu. Gitu ya, kita lihat ya cara kerja Dijkstra. Yang super duper mirip sama Prim. Algoritma Prim tadi, MST. Tenang, ini materi terakhir. Habis ini udah. Ini ya mirip banget sama Prim. Select vertex. Pilih simpul. Tadi si Prim gitu kan. Kalau kalian masih belum kebayang, nah coba nanti kalian sandingkan side to side si algoritma Prim sama Dijkstra itu mirip banget. Bukan mirip, sama. Sama. Eh ya. Jadi selalu pilih, enggak sama, mirip aja. Selalu pilih simpul yang belum dikunjungi, yang punya shortest path, gitu kan, benar ya, dari existing. Tapi ini nih fungsi kelayakannya. Menggunakan simpul-simpul yang ada di Y sebagai simpul perantara. Kalau dia memenuhi, maka masukin ke himpunan solusi. Terus kalau semua simpul udah dipilih, ini ya, semua simpul udah dipilih, udah dievaluasi, nggak ada lagi simpul yang tersisa, maka selesai. Ini fungsi solusi. Ya, lihat. Ini fungsi seleksi. Greedy di sini kan? Shortest path. Pilih simpul yang punya shortest path. Sama fungsi kelayakannya. Yuk kita lihat ya algoritmanya satu-satu. Hapus dulu. Ah, hmm. Ini versi bahasa Indonesianya. Mirip dengan algoritma prim kan? Ini inisialisasi. Pilih simpul yang terdekat ke V1. V1 itu apa, Bu? Simpul awal, simpul pertama. Kita mau jalan dari mana gitu kan. Terus masukin ke himpunan solusi. Lalu periksa jalurnya. Ada nggak yang bisa kita pilih lagi? Nah, terus pilih jalur terpilih. Ah, gitu lah ya. Yuk kita lihat satu persatu. Kita eksekusi algoritmanya. Contoh, saya punya graf. Wait, ini grafnya berarah, Bu. Iya tuh. Kan kalau jalan, namanya shortest path harus berarah ya. Kan naturnya kan begitu. Jalan. Untuk tahu bahwa kita bisa lewat jalan itu atau enggak harus ada arahnya.
algoritmanya lihat saya taruh di sisi kiri atas. Nih, saya mulai dari V1. Jadi saya tuh pengen tahu shortest path dari V1 ke semua sisi lainnya. Sorry, semua simpul lainnya. Hmm, kurang minum memang gini ya. Suka salah-salah ngomong. Kenapa juga lagi puasa. Nggak apa-apa. Tuh. Nah, kita jalanin algoritma ini. Pilih simpul yang belum pernah dikunjungi, yang punya jarak terpendek dari V1. Pilihannya berarti ini kan, ini ada arah nih. Pilihannya adalah 1. 6 yang bisa kita pilih ya. 4, 7. Ke V5 saya dapat 1. Ke V2 saya punya jarak 7. Ke V3 saya punya jarak 4. Ke V4 saya punya jarak 6. Maka seperti dugaan kalian, saya akan pilih V5. V5 dipilih karena terhubung ke V1 dan terpendek. Oh, gitu. Berikutnya ya, ini masih gampang. Yuk. Berikutnya, lihatin algoritmanya lagi. Karena V5 terpilih, lihat himpunan solusi simpul dan sisinya begini. V1, V5, kan? V5 tadi dipilih kan, masukin ke himpunan solusi. Terus, saya punya himpunan sisi V1, V5, gitu kan? Berikutnya, ini. Kalau kalau di, coba saya agak belok dikit. Kalau di informatika, eh, selalu ingat atau berkomputer science, solusi kita tawarkan itu harus bisa dieksekusi oleh komputer. Maka harus sistematis dan terstruktur gitu kan cara mikirnya. Karena kalau kalau kalian lihat apa ya, ngitungnya kan gampang banget, cuma nambah-nambahin tadi penjumlahan tuh. Justru yang susah adalah si implementasi strateginya ini. Gitu ya. Saya lanjutin ya. Harus selalu ingat itu dan ini harus dilatih lewat berbagai latihan soal. Ya, di LMS ada banyak. Mahasiswa tuh udah dikasih banyak latihan soal tapi nggak dilihat atau dai gimana caranya bisa sukses dalam ujian kalau nggak mau belajar. Ya. Nah, berikutnya saya lakukan lagi hal yang serupa. Hmm. Kalau kalian bisa nebak, simpul yang kita pilih berikutnya yang mana? V2, V4, atau V3? V4 ya Bu. V berapa? V4. V4, kenapa? Em, karena lebih kecil. Mm-mm. Dan kita pakai ini. Di sini masih gampang nih. Kalian ngelihatnya masih gampang kan? Oke, benar jawabannya V4. Berikutnya lebih susah. Ayo. V4 kita pilih. Karena jaraknya terpendek dari V1. Lihatin, lihatin. V4 kita pilih karena jaraknya terpendek dari V1 dengan menggunakan V5 sebagai perantara. Lihat ini. Ini tuh terjemahan dari kalimat ini. Shortest path-nya dari V1. Ya, ini beda sama prim kan? Prim itu cuma evaluate satu simpul sebelumnya kan, tapi ini nah, ternyata alasan pemilihan V4 itu bukan karena dia shortest path dari V5, tapi dia shortest path dari V1. Ini yang karakteristik dari Dijkstra. Nah, tapi menggunakan V5 sebagai perantara. Kan tadi kita udah punya sisi V1, V5 ya. Gitu. Ini ya hati-hati. Kalau saya bilang ini harus hati-hati, kalian ingat-ingat seumur hidup. Enggak sih, sampai ujian aja. Ingat-ingat sampai ujian aja. Habis itu dilupakan. Jangan. Gitu kan kalau mahasiswa yang pragmatis ingat-ingatnya sampai ujian aja. Gitu ya. So, V1, V5, V4 udah dipilih. Sisi yang terbentuk adalah V1, V5 sama V5, V4. Nanti saya akan ceritakan bagaimana himpunan F ini membantu kalian dalam membuat shortest path, jalur yang benar. Lanjut, kalau saya udah punya kayak gini, simpul berikutnya yang dipilih yang mana? V2 atau V3? Cuma dua pilihan.
Kalau milih V2, berapa surface spot V2 dari V1? V2 dari V1 itu bisa 7, lihat itu. 5 nggak, Bu? Iya, 5. Nah, atau ini ya, 1, 1, 3, 3. 5. Itu dia. Menggunakan simpul sebagai perantara. Simpul-simpul pada himpunan solusi sebagai perantara. Kita tadi udah punya jalur V1, V5 kan? Nah, untuk ke V2, kita pakai aja tuh V1, V5, V5, V4, terus ke V2. Ternyata kita dapetin 5. Kalau langsung ke V2 kan dapetnya 7 ya. Nah, kan nggak lebih bagus. Maka kita pilih yang 5. Maka itu yang V2. Tadi kan saya pilih V2 atau V3. Yuk kita lihat yang V3. V3 kalau langsung dari V1, 4 nih. V3 kalau lewat V2 tadi kan belum dipilih ya. Kalau pakai existing jalur, 1, 1, langsung ke V3 nggak bisa ya. Ya, Maka bisa. V3 cuma bisa 4. Maka sebenarnya yang kita pilih V3 atau V2 dulu, Bu. V3 dulu. Karena dia lebih kecil. V4 tadi 4 kan? Ini kan 5. Nah, maka lihatin di sini. Nah, itu tuh. V3 dipilih karena terpendek dari V1 dibandingin V1 ke V2. V1 V2 tadi kan 5 kan? Tapi V1 ke V3 itu kan 4. Maka kita pilih yang 4 dulu. Gitu. Nanti kalian kalau belajar ulang, perhatikan setiap catatan yang saya berikan ya. Ketika dipilih, kenapa? Gitu. Kalian tuh harus selalu nanya kenapa, why. Kalau udah nanya, udah dapet why-nya, kenapa atau alasannya, baru kalian mikir how. Gimana caranya gitu ya. Jadi why dulu, ini saya selalu kasih kan, why-nya kenapa gitu. Kenapa, why-nya terjawab, terus how-nya baru berikutnya. Jadi jangan selalu berpikirnya itu jangan kebalik. Jangan how dulu, gimana caranya. Habis itu baru why, bukan kebalik. Alasannya apa? Why? Why-nya dulu ya kalian cari tahu dan saya biasanya selalu kasih catatan why-nya itu karena begini. Terus habis itu baru how. Itu cara berpikir kritis tuh kayak gitu. Why? Kenapa? Kenapa? Kenapa gitu ya. Nah, maka ini V3 kepilih. Terus berikutnya ya kita bisa nebak lah ya. Yang belum ada di himpunan solusi, tekan V2. Nah, V2 ini liatin tuh. Bisa 7, bisa tadi kalian bilang 5 kan? Atau ini nih, dari 4 sama 2. V1 ya. Coba ya, saya bikinin ya. V2, dari V1 ke V2, dari V1 pada saat milih mau V2, dari V1 ke V2, saya tuh bisa macam-macam tuh. Bisa dapat 7, V1 langsung V2, bisa dapat 5, V1, V5, V4, V2 gitu kan? Saya juga bisa dapat 6. Lihatin tuh, karena V3 tadi udah dikunjungi kan? V1, V3, V2. Saya juga bisa dapat 9. Oh, banyak tuh. V1, V4, V2. Macam-macam ya. Nah, kita pilih yang paling kecil. 5. Gitu. Yaitu ini. Nah, V2 dipilih karena simbol terakhir yang tersisa dan gunakan V5, V4, V1, V5, V4, V2 sebagai perantara untuk mendapatkan jalur terpendek. 5. Jangan alergi sama simbol-simbol begini, karena saya hanya mentranslate
Kenapa saya kasih pseudocode-nya di situ? Karena kita harus eksekusi solusinya berdasarkan pseudocode ini. Ada komentar, pertanyaan? Aman ya? Aman, Bu. Jadi kalau misalnya kalian masih agak-agak terbata-bata memahaminya, it's okay karena wajar, wajar ya. Bu saya udah ngerti langsung tuh dai. Yang kayak gitu biasanya sebagian kecil saja, sebagian besar memang masih pasti terbata-bata memahaminya, nggak apa-apa. Untuk yang Dijkstra dan semua materi tadi. Kalau kalian misalnya males baca textbooknya, saya udah tamat baca textbooknya, makanya saya bisa cerita ini itu dari dua macam textbook itu kan. Kalau kalian males, dari slide ini sebenarnya udah saya screenshotkan dan saya tambahin berbagai catatan gini ya. Nah itu kalian pelajari baik-baik gitu, gitu ya. Intinya mah kalau kalian belajar dengan baik, bisa lah. Lihat ini tuh sebenarnya di computer science itu kita nggak berurusan dengan berbagai formula rumus yang harus kita hafal dan rumit kan? Enggak, sama sekali enggak. Nah, kita di sini di strategi algoritma lihat ini. Ini adalah greedy. Kita apply mekanisme greedy. Greedy gimana? Shortest path-nya. Selalu pilih yang paling pendek. Greedy itu kan gitu. Selalu pilih yang paling menguntungkan. Gitu ya. Nah, bedanya sama prim, saya bilang tadi Dijkstra itu mirip sama prim. Bedanya tuh ini. Di Dijkstra kita menggunakan simpul yang ada di himpunan solusi. Y itu himpunan solusi kan? Semua yang jadi solusi masuk ke Y kan? Ini, add the new vertex to Y. Eh, simpulnya masukin ke F. Y sama F adalah himpunan solusi. Nah, ini nih himpunan solusi. Gitu. Jika kita nemu shortest path ke suatu simpul tujuan, maka tambahkan itu ke himpunan solusi. Gitu ya. Nah, itu bedanya sama prim di sini. Di fungsi seleksinya aja. Lihat betapa ketika kita define, kita mendefinisikan fungsi seleksi untuk greedy, maka hasilnya itu akan beda. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, udah solusinya begini. Nah, ini saya buatkan solusinya. Nah, kalian itu coba perhatikan baik-baik, jangan kedip ya. Dari algoritma itu, kalian akan punya himpunan solusi, Y, isinya adalah kumpulan vertex. Ini liatin, V1, V5, V4, ini urutannya sesuai yang kita tuju tadi di setiap kita apply ini kan, bagian greedy fungsi seleksi ini. Nah, terus si himpunan solusi F, nah itu dia juga berisi urutan sisi yang kita akses, yang kita dapatkan. Pada saat V5, tadi kita dapat V1, V5. Pada saat kita evaluate simpul V4, oh kita dapat sisi V5, V4. Pada saat kita evaluate simpul V3, kita dapat sisi V1, V3. Pada saat evaluate V2, nah kita dapat sisi V4, V2 di sini. Nah, perhatikan. Kalau kalian cuma punya Y sama F kayak gini, gimana cara bikin shortest path-nya? Kan nggak ketahuan tuh. Karena ini kan cuma kumpulan simpul sama sisi kan? Nah, bagaimana cara kita gimana cara komputer membangun solusi jalur? Nah, caranya adalah, perhatikan baik-baik. Saya tuh udah janji untuk share recordingnya, tapi belum juga ya. Sebentar ya, mungkin rusuh banyak, banyak urusan. Ada rekamannya di komputer lokal, tapi biasanya saya suka taruh di YouTube supaya bisa dikompres. Jadi kalian gak usah akses video yang gede-gede, tergantung dari kemampuan koneksi internet di tempat kalian masing-masing gitu. Kalau di YouTube kan gitu. Coba ya lihat ya. Gunakan F
himpunan solusi F untuk membangun shortest path dari simpul satu ke semua simpul lain. Yuk perhatikan di sini. Pakai F ya, lihatin F. Saya udah tulisin F di situ tuh. Berdasar F, maka jalur yang terbentuk adalah dari V1 ke 5, lihatin ada nggak sisi V1 ke 5? Oh ada tuh langsung. Terus dari V1 ke 4, ada nggak simpul V1 yang terhubung ke V4? Nggak ada kan? Karena nggak ada, maka oh dari V1 itu kita bisanya ke V5. Bu, V1 bisa ke V3 ada juga sebentar ya nanti ya. Nah, dari F, saya tulis di sini. Dari V1, dari F, bisa ke V5 kan? Terus dari V5, nah saya bisa ke V4. Nah, dapat tuh. Tadi ada V1 ke V3. Coba kita evaluate yang ini ya. V1 ke V3. Dari V3 bisa kemana? Nggak ada jalur kan? Ke V4. Maka ini nggak jadi solusi. Gitu ya, cara berpikir komputer kan gitu. Dia akan evaluate dari V1 bisa kemana aja kan? Ternyata ke V3 nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Lanjut. Dari V1 ke V3 langsung. Oh, dari V1 ke V3 langsung ada nggak? Oh, ada nih. Nah, 4. Kalau ada sisi yang langsung menuju ke simpul yang kita cari, gunakan itu. Gitu kan? Contohnya di kasus 1 sama 3, saya kasih nomornya 1, 2, 3, 4. 1 sama 3 itu V5 ke V3, dia ada jalur terpendek dari V1 langsung kan? Langsung kan? Nggak pakai jalur perantara. Sesuai yang di himpunan sisi ini, maka gunakan saja itu. Nah, beda dengan kasus nomor 2. Dari V1 ke V4 itu kan nggak ada sisi yang menghubungkan langsung tuh di himpunan sisi. Maka kita pakai yang ada aja. Oh, dari V1 bisa ke V5, dari V5 baru ke V4. Gitu. Nah, sama aja nih. Kasus nomor 4, V1 ke V2. Minta V1 ke V2. Ada nggak yang langsung menghubungkan? Oh, nggak ada. Adanya tuh dari V1 ke V5, V5 ke V4. Ada tuh di himpunan sisi F kan? V4 ke V2. Berapa tuh? V1 ke V5, 1. V5 ke V4, 1. V4 ke V2, 3, 5. Bu, V1 ke V3 ada tuh, Bu. Oke, kita eksekusi. V1 ke V3. Terus kemana lagi? Gak ada. Di sini kan nggak, V3 nggak bisa kemana-mana kan? Maka ini kita anggap solusinya nggak valid. Karena ada V1, V1, V3 tidak bisa mengarah ke V2. Tapi betul, komputer akan evaluatin semua. Ini nggak valid karena dari V3 nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa ke V2. So, lihat. Sebentar, saya diam dulu. Udah ngomong. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Saya. Kalau kalian perhatikan, sekali lagi, apalah arti si F itu? Dia cuma himpunan sisi, kan? Ya. F ini cuma himpunan sisi. Kok bisa, Bu, kita maknai seperti ini? Ya kita memang, kita kan sebagai seorang yang merancang solusi. Ini cuma himpunan simpul, ini cuma himpunan sisi. Gimana caranya kita bisa bikin shortest path berdasarkan CF? Ya kita memaknainya. Kita yang kasih makna bahwa, oh V1, V5 ini artinya sisi yang menghubungkan simpul 1 dan 5. Oh, V5, V4 ini artinya sisi yang menghubungkan simpul 5 dan 4. Bu, itu tulisannya di mana? Nggak ada. Kita yang memberikan makna itu sendiri. Gitu ya. Ah, eh, makna itu kan nggak ada eksplisit dimanapun. Yang ada itu kan kita bikin kode-kode program kan. Makanya kalian kasih tulisan itu, kasih komentar ini maksudnya begini supaya kalian nggak bingung. Gitu ya. Jadi bahasa yang kita pahami ketika diterjemahkan dalam strategi itu seperti ini. Ketika kita terjemahkan, ini strategi ya.
kode pseudocode ini kita keterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dieksekusi oleh komputer, nah itu kita kasih makna. Hmm. Makanya computer science itu kenapa dianggap susah? Ya ada pemahaman implisit yang terkandung dalam solusi yang kita berikan yang tidak ada terjemahan dalam bentuk teks narasi yang eksplisit. Iya, kita sendiri yang memaknai itu, terus kita terjemahin ke dalam kode program yang begini begitu. Tuh. Baik, ada lagi nggak ini slide-nya? Oh, ini nih. Terakhir seperti biasa, eh, kompleksitas algoritmanya ini ya. Ini saya lupa tadi bilang. Supaya Dijkstra bisa dieksekusi, kita selalu membuat asumsi bahwa emang ada beneran kok jalur terpendek dari simpul satu ke setiap simpul lainnya. Kalau kalau asumsi itu nggak kita pakai, ya kita nggak bisa nemu shortcut spot nanti. Bu, kalau misalnya si grafnya itu nggak ada jalurnya, kayaknya nggak mungkin ya. Seenggaknya di mungkin satu atau dua simpul pasti ada. Bu, kalau misalnya nggak semua jalur terpendek bisa kita temukan, ya nggak apa-apa, sedapatnya aja gitu ya. Makanya ini ada asumsi ini. Jadi ini lihat algoritma yang menentukan sisi pada jalur terpendek kan, tidak menghasilkan panjangnya kan. Panjangnya tadi kan kita infer sendiri itu. Panjang jalur terpendek, cost jalur biayanya berapa angkanya, itu kan kita yang simpulkan sendiri dari hubungan antar sisi tadi. Makanya ini nih, panjang dari jalur terpendek dihitung dari sisi-sisi sepanjang jalan tersebut. Nah, terus berdasarkan algoritma yang ada di sebelah kiri itu, ini di dalam repeat, ini kan mirip sama prim nih. Di dalam repeat ada dua for yang dia dieksekusi sebanyak n-1 kan ya. Ini nih 2n-1 jadi di sini. Terus repeatnya ini juga n-1. Nah, repeatnya tuh yang di sini. Saya kasih panah. Repeat yang di mana, Bu? Nih. For yang di dalam 2 biji, itu yang di sini. For ini ya. For. 2n-1, maka pic theta n kuadratik. Gitu ya. Mirip banget sama prim. Nanti kalian jajarin satu set si algoritma itu mirip sama prim. Seperti biasa, ini versi penjelasan Dijkstra di buku Levitin. Mirip kayak prim. Saya jelasin dikit ya. Kita gerak dari A. Pengennya dari A kan? Dari A ke semua lainnya. Dari A. Pilih vertex yang paling pendek. Ini dong pasti. Si 3 ini kan. Dapatlah si B. Mana vertex paling pendek lagi? Kalau saya pilih C, dapatnya 7. Kalau pilihnya D, bisa 5 kan? 3 tambah 2. Maka ini, saya pilih D. Ini kan? D. Kemana lagi tuh? Berarti ini nggak valid ya, udah nggak bisa dipilih. Karena A ke D itu udah pilih lewat B tadi. Berikutnya C, bisa 3, 4, 7, atau lewat 3, 2, 5, 10. Maka saya pilih yang 7. C ini dia. Terakhir, satu-satunya yang belum kita pilih, si E kan? Nah, si E ini kan bisa lewat ini, sini, atau saya pilih lewat B, D, E, dapat berapa tuh? 5 tambah 4, 9. Tadi 7 tambah 6, 13. Ada jalan lain nggak? A, B, D, C, E. Saya kasih warna lain ya, supaya kalian. Ungu, A ke B, banyak tuh. Ke C dulu, baru ke A 10, 16, gede banget. Paling yang paling kecil adalah lewat yang biru. Sebentar, hapus dulu. Yang biru. Biru. Biru.
Pilih yang jalur biru. 5 tambah 4, 9. Semua sisi sudah didapat, ini kan? Udah dikunjungi semua ya. Maka kita bisa simpulkan A ke B ke, ke D lewat B dapat 5. Ke C lewat B dapat 7. Ke E bisa lewat B sama D dapat 9. Gitu. Oh, habis. Udah, terima kasih. Ada komentar dulu? Hmm. Tidak, Bu. Oh, iya. Udah mulai capek. Namanya belajar itu pasti capek. Tidak boleh. Oh ya, tadi saya nggak baca chat terlalu jadi gitu ya. Kalau kalian udah dapet ya 30%, 50%, 70% atau sampai apapun knowledge yang kalian dapat hari ini, karena bahasanya banyak hari ini, termasuk berat juga, maka saya sarankan coba pelajari ulang slide-nya. Kalau kalian susah untuk memahami, coba di print atau pakai tablet gitu ya, kalian coret-coret gitu. Terus gitu ya. Jadi biasakan. Karena informatics, computer science itu bukan masalah ngitung, tapi masalah why sama how. How-nya itu nanti ngikutin. Why yang kita tetapkan. Alasan yang kita tetapkan. Gitu ya. Jadi, so, hari ini bahasanya berat. Ada Huffman Code. Apa Bu? Udah lupa tadi. Maka belajar lagi nanti ya. Terus ada Dijkstra yang baru saja kita pelajari. Terus tadi juga ada MST, Minimum Spanning Tree, pakai Prim sama Kruskal. Kalau kalian ngelihat saya kayaknya menganggap ini semua gampang, ya karena saya udah setiap tahun selama belasan tahun mengajarkan hal ini dan tiap kali saya ngajarin ke mahasiswa saya selalu belajar dulu. Jadi wajar ya kalau saya tampak bisa menguasai dengan mudahnya. Kalau kalian yang baru sekali atau 2 kali ngelihat ini dan tampak susah itu wajar. Dan apa yang harus kalian lakukan? Belajar lagi beberapa kali iterasi, perhatikan dengan baik. Nanti kalian juga akan bisa. Gitu ya. So, tapi sebenarnya ini sebenarnya gampang, nggak susah gitu ya. Nggak ada rumus integral, diferensial, turunan parsial, nggak ada kayak gitu. Maka, eh, semuanya logik. Eh, Lebih ke bagaimana kita berpikir seperti komputer, berpikir komputasi, gitu ya, berpikir komputasional. Sip, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan share link recordingnya. Tapi selama sebelum itu sebenarnya di LMS saya juga sudah sertakan link channel YouTube yang berisi rekaman kuliah saya strategi algoritma dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu, kalian bisa cek di situ. Gitu ya, sambil nunggu yang ini. Sama, kontennya mah sama. Ya, beda-beda dikit sama lah ya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sangat semangat belajar dalam puasa di tempat kampung halaman masing-masing. Tetap semangat. Terima kasih. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Sebelum Baik, kita Bu. berpisah, mumpung kita nggak akan ketemu lagi nanti sampai Lebaran berakhir. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Semoga nanti kita ketemu setelah Lebaran dengan pribadi yang baru, hati yang baru. So, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hmm, Bu. Yuk.